Rangkaian hasil buruk yang diterima Manchester United langsung menimbulkan rumor. Tentu saja, rumornya adalah soal Erik ten Hag yang bakal dipecat. Kondisi ini sebenarnya mirip dengan yang terjadi pada Ole Gunnar Solskjaer. Saat itu, United memang tidak selalu kalah. Kadang menang mengejutkan melawan tim besar. Tapi karena kita nonton, gak cuma ngecek hasil akhirnya doang, jadi tahu gimana proses menangnya itu. Kesamaan dengan Ole Solskjaer adalah MU mainnya tidak jelas. Kalau menang pun kayak ngerasa nggak layak menang dengan cara kayak gitu. Kalau mau nyalahin pemain dengan nunjuk satu-satu pemainnya itu juga susah. Misalnya Diogo Dalot. Oke lah, waktu main lawan Newcastle dia tampil jelek. Tapi kan di pertandingan sebelumnya dia juga main agresif. Dalot bisa crossing, bisa bantu attack, dan juga bisa mencetak gol. Meskipun ada juga pemain yang nggak jelas kayak Anthony Martial. Cuma kan kita juga tahu ya kalau ini adalah masalah United dari lama. Awal musim kita tahu kalau United butuh striker. Saking gak adanya striker, Jadon Sancho sampai jadi striker di pramusim. Yang aneh, kok beli Rasmus Højlund yang mana belum terbukti gitu. Pemain muda, mana mahal lagi. Ditambah gaya main United yang gak cocok sama Højlund yang butuh disuplai bola. Kenapa gak beli Victor Osimhen misalnya yang udah kelihatan kualitasnya di Napoli? Banyaklah pertanyaan yang capek gitu jawabnya. Sebelumnya, Gary Neville bilang kalau Ten Hag atau pelatih manapun kayaknya nggak akan bisa meraih kesuksesan selama United masih dimiliki oleh keluarga Glazers. Nggak tahu nih, Gary dapat curhat dari Ole apa gimana. Tapi yang dilakukan keluarga Glazer sejujurnya memang aneh. Salah satunya soal mecat pelatih. Contohnya waktu zaman Louis van Gaal. MU udah deal sama Jose Mourinho dari Januari. Makanya pas MU juara Piala FA, Van Gaal nggak seneng gimana gitu. Soalnya kotor banget ini manajemen, baru ngasih tahu di akhir musim soal pemecatan. Padahal mereka udah punya penggantinya dari lama. Terus zaman Mourinho dipecat di tengah jalan juga. Padahal United harus bayar kompensasi sekitar 15 juta pound dari pemecatan itu. Soal kompensasi ini juga yang akan diterima United kalau mereka memecat Erik ten Hag. United juga kabarnya harus mengeluarkan sampai 15 juta pound untuk membayar kompensasi dari Ten Hag. Ten Hag sendiri dikontrak sampai 2025 dan bayaran per tahunnya mencapai 9 juta pound. Bayarannya masih lebih rendah dibandingkan dengan pemain MU yang gak ada gunanya kayak Sancho. Ten Hag cuma 175.000 pound per minggu, sementara Sancho mencapai 250.000 pound per minggu. Bukan cuma Ten Hag, United juga harus membayar stafnya. Soalnya pelatih baru biasanya datang membawa stafnya sendiri. Memecat Ten Hag juga artinya merekrut pelatih baru. Duit baru lagi, kesepakatan kontrak baru lagi. Capek nggak sih? Sekarang yang paling mungkin dilakukan adalah menunggu langkah Sir Jim Ratcliffe. Dengan masuknya Sir Jim ke manajemen, diharapkan bisa ngebenerin sistem yang gak jelas selama era keluarga Glazers. Diharapkan pula United punya rencana jangka panjang. Kalau prosesnya emang jelas, kayaknya kita juga nggak masalah nggak sih kalau hasilnya emang ternyata nggak bisa instan. Dan kita harus menunggu beberapa tahun lagi. Gimana kalau menurut kalian?